Oke guys, bertemu lagi di dalam channel saya JS Borneo. Jadi kali ini kita akan join adventure program, adventure camp di Air Manis. Oke guys, mari kita akan melihat keseruan program kita hari ini. Tuhan yang Maha Besar di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas perkemahan yang telah dilangsungkan Tuhan pada hari ini. Biar Tuhan menjaga dan memelihara semua anak-anak Tuhan yang ada berada di sini di dalam perkemahan. Bukalah hati dan minta kami Tuhan, biar Roh Kudus dan mereka Tuhan memberkati dan memelihara semua anak-anak Tuhan yang berkhidmat pada kali ini. Berilah kebijaksanaan kebaikan yang mana kami mendengar firman Tuhan. Kami serahkan dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Oke, sudah duduk. Lanjut ucapkan kepada saya Ini guys, ini adventure ini guys. Ini adventure ini senior adventure ini. Inilah bakal adventure ini dia guys. Ini empurau guys, empurau guys. Education Superintendent atau School Department Director dan juga guru besar. Mari kita lihat guys. Pastor Chanti Loy, Youth Education Director dan juga Camp Director. Madam Bivol Suhartini Jabe, Women and Children Ministry Director dan juga Camp Director kita. Para pastor yang ada di program ini, ketua gereja, para EJP perkemahan dan jaga children camp tahun 2024, para ibu bapak dan juga para peserta perkemahan ketukan pada diri kita sendiri. Langkah dan selamat karena dapat menghadirkan diri di auditorium pada petang hari ini untuk kita sama-sama menghadiri perkemahan Adventure Children Camp 2024 yang dulu kalinya diadakan setelah sekian lama. Oke, jadi seperti yang telah diterangkan oleh Wali tadi, apa tujuan kita, apa peraturan kita semasa perkemahan, jadi kita ingat semua itu. Oke, sebab kita akan berada di sini sehingga hari Ahad, dan kita cuti pada hari Senin. Oke, untuk Anda berehat sebelum pergi ke sekolah pada hari Selasa. Baiklah, tanpa membuang masa kita menjemput Pastor Jabri dulu selaku Executive Secretary of Seventh Adventist Mission untuk menyampaikan sermon dan juga ucapan sermon yang akan disampaikan oleh Pastor Jogri. Opening ceremony, Pastor Jogri dulu. Oke guys. Oke, terima kasih kepada Syekh Bison. Nanti siapa? Kenapa dia ada sebenarnya? Happy Sabbath. Oke, pada pembukaan sahabat kita ini saya akan menceritakan ada 3 anak-anak yang termasuk di dalam kitab. Tetapi saya minta kerjasama, yaitu biar saya bercakap dan mendengar supaya kita cepat habis cepat makan. Siapa lapar? Ya kan? Kalau kamu konsentrasi, saya cepat, kita sama-sama makan, awal kan? Boleh kan? Oke, pas.
Nabi Junior? Nabi Moses Junior? Yaitu kerajaan Mesir pada masa itu menginginkan semua anak-anak lelaki harus dibunuh bagus pas. Jadi itu adalah menunjukkan bahwa pada masa itu anak laki-laki yang baru lahir sampai 2 tahun mereka akan dibunuh. Ini adventure Empurau Kapit nih. Selama. Ini Empurau Kapit. Jadi kalau kita lihat baby Moses, jadi makanan itu diistiharkan bahwa setiap bayi Saya pun yang ada saya pun jadi adventure guys. Tetapi Moses tidak. Adventure sementara guys. Dia dibuat di keranjang ataupun di bakul dan diletakkan di Sungai Nil. Nasiblah di sana tidak ada. Suasana Kalau ada buaya, malam baby Moses dan tidak ada dalam cerita Alkitab. adventure camp. Tetapi Tuhan cukup bagus. Dia memelihara baby Moses dan sampai di tangan adik kepada Raja Firaun. Oke guys. Dan dia dibesarkan dan dia menjadi anak yang baik, menjadi anak yang termasyhur sehingga 12 tahun umurnya 13 tahun dikembalikan ke istana Raja Firaun pada masa itu. Dan dengan singkat cerita, Moses sudah besar, dia menjadi menjadi pemimpin, yaitu berhak menduduk tahta sebagai raja di Mesir. Tetapi kalau kita lihat, baby Moses tadi sudah bukan jadi, sekarang dia sudah besar seperti Pastor Terry. Nah, Pastor Terry besar Pak? Saya tidak boleh, saya kecil. Jadi Pastor Terry besar, dia memimpin orang Israel keluar daripada tanah Mesir. Nah, dan cerita itu yang terbaik, cerita itu menunjukkan bahwa peranan kamu anak-anak, yaitu lelaki dan perempuan yang kecil-kecil, satu hari nanti kamu akan memimpin di dalam gereja, di dalam masyarakat, dan di dalam institusi organisasi dimanapun kamu menjabat jabatan satu hari nanti. Yang kedua, saya ada 3 cerita. Satu cerita sudah habis. Apa cerita itu tadi? Moses. Baby Moses, bagus. Masih ingat. Dan yang kedua adalah siapa? Samuel, anak kecil. Samuel ini yang terbaik sebab dia sewaktu dia lahir, sewaktu dia masih anak-anak seperti kamu, emaknya yang bernama Hana itu, dia membawanya pergi kepada satu nabi, yaitu Nabi Eli. Nih guys. Eli. Dia membawa kepada Nabi Eli. Dia katakan, nak kamu peliharalah anak saya ini. Kalau macam kita macam mana pelihara anak orang? Susu lagi, tukar lampir lagi, kan? Tetapi Nabi Eli. Jinil, kamu sudah ada kawan sudah? Sudah jumpa kawan kamu? Siapa tadi? Sudah ada kawan? Samuel, dia mengambil Samuel, dia mendidik kasihnya, dia membawa dia menjadi anak yang baik. Tetapi pada satu malam, Tuhan memanggil Samuel. Ini bukan mimpi, ini betul-betul kejadian. Bukan bohong seperti cerita perang ini betul-betul. Ini betul-betul terjadi. Tuhan memanggil Nabi Samuel, bukan Nabi. Dia memanggil Samuel dan Samuel terkejut. Dia pun pergi kepada Nabi Eli. Dia tanya, Tuhan, you panggil saya kah? Tidak. You masuk tidur. Sudah beberapa kali macam itu, barulah Nabi Eli tahu bahwa yang memanggil itu adalah Tuhan Yesus. Dia memanggil, dan pada masa itu baby Samuel bangun dan dia bercakap dengan Tuhan.
Yang pertama dia urapi adalah Raja So. Yang kedua dia urapi adalah siapa? Yaitu adik David, bukan Daniel. Adik David. Dalam bahasa Melayunya adalah Daud. Yes, bagus anak-anak, pintar. Orang Indo kata pintar banget. Ya, oke, bagus. Oke, cerita kita. Dan Daud diurap menjadi raja, tetapi dia belum menjadi raja. Apa pekerjaan Daud sebelum dia diurapi? Ya, betul, pintar banget. Ya, kan? Jadi dia mengembala kambing dan domba. Raja Daud, tetapi semua abang-abangnya dipanggil abangnya yang satu Eliab tidak, yang satu lagi tidak. Yang dipanggil yang terakhir adalah Daud. Daud dipanggil dan Daud diurapi, tetapi dia belum terkala itu menjadi raja. Tetapi beberapa tahun lepas itu dia menduduki tahta sebagai raja orang Israel, menggantikan raja Saul. Oke, sudah dua saya cerita. Yang pertama tadi apa? Siapa nama dia? Moses. Yang kedua Samuel. Nah, yang ketiga ini yang termasuk sekali. Siapa lagi? Kalau siapa yang tidak tahu bagi Baby Jesus, alamak saya pun tidak tahu lah. Tetapi kita akan ceritakan Baby Jesus. Kenapa Baby Jesus yang terkenal sekali? Karena di mana kamu orang dilahirkan? Di hospital kan? Kita di hospital. Kamu di mana kemarin? Di hospital. Kita kan dilahir di hospital di bilang yang bagus. Tetapi Baby Jesus dilahir di mana? Kandang. Dua tempat. Kandang. Kalau orang Iban sebut di kandang Capi. Dengan pohon kurma. Kalau Laut dia dan pohon sebut kurma. di kandang sapi. Nah, kamu akan lihat kita begitu bertuah karena kita lahir di hospital. Ada di kalangan kamu yang lahir di Timberland, di Norman, di PMC Borneo Medical. Ada yang lahir di KPJ. Kan semua oke? Tetapi Baby Jesus dilahir di mana? Kandang sapi. Oh, kandang sapi. Tetapi kalau kita lihat Baby Jesus dilahir di kandang sapi, tetapi dididik oleh bapak ayahnya dengan baik. Semasa umur dia 12 tahun, dia boleh bercerita. Dia boleh membagi cerita kepada orang-orang dewasa, yaitu para hukum adat pada masa itu. Orang-orang yang terkenal di dalam Alkitab. Tetapi kalau kamu lihat hikmat, apa itu pengetahuan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Baby Jesus ini. Oke guys, sampai sini saja video kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe video JS Borneo. Bye bye.